Akhirnya tahu-tahu ya begitu. Woi, jangan, gitu kan? Ya kan? Ya seperti, tapi itu kalau diulang nggak bisa itu, karena spontan. Gitu. Memang karomahnya itu, memang kalau saya nonton video itu, saya lihat ini kok nggak bosan-bosan nonton video ini. Gitu. Memang karomah video itu. Majidub, majidub, majidub. Berarti masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Dalam satu kesempatan, suatu ketika Sayyid Tengku Mudakori, siapa yang tidak kenal dengan sosok yang kontroversial ini? Sebenarnya tidak kontroversial, memang lagunya itu ya seperti itu, gayanya Tengku Kori seperti itu. Suatu ketika dalam satu perkumpulan bersama saudara-saudara kami ditanya kronologis persekusi yang menimpa Tengku Kori tempo lalu. Ini gimana kok bisa sampai dipersekusi? Nah, salah satu pengakuan beliau, kenapa beliau itu sampai dipersekusi, walaupun persekusi yang dilakukan oleh oknum-oknum Bani Daster ini bukan sesuatu yang baru, ini sering terjadi, dan yang mengamalkan persekusi ya gerombolan-gerombolan mereka. Nah ini fakta loh, fakta. Bagaimana mereka tidak segan-segan melakukan persekusi, melakukan intimidasi, kalau perlu ya dibully sampai habis-bis, ibaratnya seperti itu. Bagi orang-orang yang berani menyenggol mereka, bagi orang-orang yang berseberangan dengan pemikiran mereka. Ini salah satu strategi kalau menurut analisa kami dari mereka, supaya orang itu ada semacam apa ya, ketakutan atau rasa, wah kalau urusan dengan mereka, wah ini bisa berapi ini bisa panjang dan bulat ini. Ini loh, ini salah satu strategi mereka. Padahal kalau kita telusuri dari kacamata agama kita, bagi pemeluk agama Islam, kita itu hidup ya bikin orang itu mudah, gampang. Kan gitu toh. Bukan diajarkan untuk bikin sesuatu yang sederhana menjadi ruwet, bulat, seakan-akan wah, seakan-akan mengerikan, seakan-akan sesuatu yang waduh sulit dikendalikan seakan-akan. Padahal ini sesuatu yang sangat remeh-temeh, sesuatu yang biasa saja lah. Tapi dinarasikan seakan-akan sesuatu yang harus difikirkan betul-betul. Wah, ya buktinya mereka melakukan aksi demo, aksi 212 dengan jargon aksi bela Islam, aksi bela ulama. Ya ulama siapa? Islamnya seperti apa kalau ditelusuri kan? Kalau Islam-Islam model mereka yang hanya bisa dawir, dabrul, dan dobos, ya mohon maaf, kami tidak akan mengikuti kan gitu toh. Bagi yang berpikiran waras tentunya. Tapi bagi mereka yang ta'assub fanatik buta, ya wah ini bahaya, ini harus ikut ini ya, ini loh. Ini strategi mereka seperti itu. Makanya kenapa hari ini kami terus menyuarakan ini? Karena banyak saudara-saudara kami yang terjebak dalam doktrinisasi ala-ala mereka. Sehingga otak warasnya, akal warasnya itu agak tersendat sedikit lah. Agak mandul sedikit lah. Makanya perlu kami sentil sedikit biar ting gitu loh.
ting, idenya itu muncul. Wah, ini tidak benar ini. Kami harus over acting. Nah, balik kanan. Wah, ini loh. Nah, kita dengarkan bagaimana pengakuan Tengku Mudagori pada saat ditanya kenapa kok sampai terjadi persekusi. Wah, ini menarik. Kita simak sambil ngopi tentunya. Silahkan. Itu terjadi pada hari raya kedua kalau nggak salah saya, atau hari raya pertama, Lebaran ya. Jadi kalau nggak salah hari raya kedua itu ya. Nah, cek 1 2. Waktu itu saya sedang silaturahmi Lebaran ke seorang ya Raden yang namanya Raden Faisal ya. Sedang enak-enak silaturahmi ke beliau, ada telepon dari orang tidak dikenal, OTK. Ya kan, dia telepon, assalamualaikum Said, apa kabar, aneh kangen sama antum, coba main kemari soan gitu kan. Ya saya kan orangnya polos bang, yang namanya orang ngundang kita suruh ketemu, ya udah tungguin saya ketemu sekarang. Dari sekarang itu berangkat saya, cuman saya tetap punya ihtiyat, punya kehati-hatian ya kan. Ini orang kenal kagak nyuruh gua, sedangkan gua ini kan dalam posisi kalau bahasa teroris wanted kan, iya kan, target operasi, iya kan. Ya Bismillah aja dah jalan. Begitu sudah di perjalanan was-was, nih ntar gua kalau dipersekusi gimana ini, begitu kan. Nah akhirnya saya hubungi seseorang, katakan dia orang Banten. Saya tanya sama seorang yang dikenal dengan Tubagus Mogi. Tuh bagus, ini kenal nggak sama orang ini nih? Saya kirim fotonya sama saya, kan dia di HP-nya ada foto. Saya kirim. Begitu saya kirim, dia bilang, oh nggak apa-apa, itu saudara kita aman. Beliau itu dari Kesultanan Banten, kata beliau. Namanya Syarif Muhammad Ju, gitu. Oh berarti aman ini, saya ke sono. Aman, insya Allah nggak ada apa-apa. Gitu. Berangkat. Tuh orangnya ya kayak sampean. Agak-agak mirip tapi nggak mirip, tapi lumayan lah. Udah sampai di sana saya disambut, ya subhanallah lah, memang benar niatnya silaturahmi dengan saya. Nah alhasil tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dihidangin makanan, diajak ngobrol, akhirnya diajaklah sama seorang kiai ahli nasab Kesultanan Banten gitu ya. Nah Abuya Muhyi namanya. Nah begitu sampai di sana terjadilah pembahasan tentang sejarah dan nasab, dan beliau itu sampai-sampai mengetahui jalur silsilah nasab dari pihak nenek saya ya. Jadi ternyata dalam penelitian beliau bahwa ketika saya ceritakan bahwa ada seorang ulama Banten yang diutus ke Aceh digelar dengan Tengku Cik di Muling ya, namanya Syekh Ali Murtada, karomahnya Masya Allah itu wali Allah. Nah beliau banyak keturunannya semua jadi ulama, nggak kayak Mbak Alawi. Nggak ada Mbak Alawi, mana ada jadi ulama, 5 orang anak, 1 jadi maling, 2 jadi rampok ya kan, 3 jadi tukang tipu ya kan, yang 1 mimpin majelis ratib, mengaji orang bisa, nun mati nggak ketemu sama Mbak gitu. Nah akhirnya saya cerita bahwa dari saya langsung beliau tahu, oh berarti Syekh Ali Murtada ini namanya ini ayahnya Mesir pokoknya begitulah. Saya nggak ingat. Saya kaget, berarti kamu keluarga dari kami dari Banten, dari perempuan. Jadi istrinya Tengku Cik di Muling itu nenek saya yang perempuan gitu loh. Jelas kira-kira? Jangan lawan. Nah jadi walhasil pembahasan nasab termasuk bahas Ba'alawi, beliau itu dulu pernah mau diserang tapi nggak bisa. Dari beliau dari awal tuh nggak, udah sama Kiai Mat, nggak percaya sama Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf gitu loh. Sampai akhirnya jam subuh saya mampir ke rumah Kiai satu lagi dari keluarga itu juga. Nah sampai di pesantren kongko pas mau pulang, hidupin mobil mau mati, sekringnya ngadat, sekringnya ngadat. Begitu ngadat kan nggak hidup tuh
Ya manggil montir. Nah sambil ngopi sambil jahe saya kasih minuman jahe. Karomatnya jahe nyap-nyap tuh. Nih, Said, coba narasi Said. Ya narasi apa ya? Pokoknya shouting aja apa yang keluar dari mulut gua gitu. Saya pikir cuman hanya sebatas videoin aja di grup-grup teman-teman biasa gitu kan. Akhirnya tahu-tahu ya begitu. Woi, jangan, gitu kan? Ya kan? Ya seperti tapi itu kalau diulang nggak bisa itu, karena spontan. Gitu. Memang karomahnya itu, memang kalau saya nonton video itu, saya lihat ini kok nggak bosan-bosan nonton video ini. Gitu. Memang karomah video itu. Majidub. Berarti masih ada terang Nusantara Al-Bantani. Masih lah, iya nggak? Bukan Al-Bala. Jelas tidak. Oke, sampai situ ceritanya. Dan kemudian saya mau dipersekusi, mau diserang, nggak taunya dia salah alamat, ya kan? Bang, jangan coba-coba persekusi saya. Saya bukan tipe manusia yang takut. Ya, prinsip saya, lo ungkapkan kebenaran dengan ilmiah. Ya, gua duduk selebar pantat, gua jalan selebar kaki. Orang yang gua nggak nyolek orang, orang jangan nyolek gua. Lo jual, gua beli. Mati tanam. Begitu prinsipnya. Ya kita nggak ada salah kok. Kita nyap-nyap begini ya wajar, syariat kok. Itulah pengakuan dari Tengku Mudakori, kronologis detik-detik beliau dipersekusi. Nah, kalau kita telusuri dari fakta di lapangan, dari pengakuan Sayyid Tengku Kori ini, kita akan menemukan titik yang di situ itu seharusnya menyadarkan. Ini kan berawal dari ancaman seorang oknum Habib yang sangat familiar, yang sangat terkenal. Nah, di situ itu mau mendatangi Tengku Kori, kan gitu toh. Dan ternyata si Habib tersebut itu tidak datang. Justru hanya menjadi kompor, menjadi provokator, sehingga anak buahnya yang berada di Bekasi itu turun. Bahkan ada yang ngotot di depan, padahal ada aparat, ada kepolisian, ngotot ini, oh enggak terima. Ini adalah kebodohan kalau menurut kami. Bagaimana mungkin kalian sebagai pribumi ya, ngotot sedemikian rupa sehingga kalian lupa pada saat kalian melakukan tindakan anarkis, seumpama contoh kulit Tengku Kori itu tergores umpamanya, terus bisa divisum, terus kalian dilaporkan, kalian yang ngandang, kan gitu tuh. Yang rugi siapa? Yuk kalian. Junjungan kalian yang kalian anggap junjungan itu tidur bersama istrinya di rumah, enak-enakan sambil ngopi, sambil merokok, sambil kakinya diangkat, mungkin seperti itu. Ini seharusnya menyadarkan kita semua. Ya mohon maaf, kalau kita telusuri itu rekam jejak sejarah bangsa negara kita yang berani berperang melawan penjajah Belanda, sekutu, itu golongan pribumi, golongan santri. Golongan Yaman itu tidak ada sejarahnya. Mereka itu, wah, bisanya itu ya memprovokasi, menjadi kompor kan itu. Nah ini fakta. Ya silahkan dicerna apakah omongan kami ini benar atau tidak, silahkan dicerna. Terus betul-betul ditelusuri, betul-betul diresapi di dalam otak. Kalau memang omongan kami ini salah, ya berarti kewarasan kalian itu belum 100% kembali. Makanya ini loh yang harus kita perhatikan. Apa perlu kami ulang-ulang? KM50 itu yang meninggal, yang tewas dari 6 laskar itu ya pribumi semua. Tidak ada satupun yang dari golongan Hadromi, itu tidak ada. Yang rugi siapa? Ya, pikir saja sendiri. Nah, logikanya seperti itu. Ini menarik. Makanya kita harus betul-betul menyadarkan diri kita bahwa
Hari ini yang kita ikuti itu bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang betul-betul akan menyelamatkan kita baik di dunia, apalagi di akhirat. Itu urusan Tuhan. Wallahu alam kan gitu. Urusan Allah. Kami tidak mau lebih jauh lagi kan gitu. Wong di dunia saja kita tidak selawat logikanya, apalagi di sana. Kan padahal urusan akhirat itu kalau kita belajar tentang yaumil akhir, ini kan lebih jelimet, lebih Masya Allah. Tangan bisa ngomong, kaki bisa ngomong, wah mata bisa ngomong. Ini kan, aduh, ndak kuat ini, ndak bisa menjangkau. Nah, kita di dunia ini masih bisa menipu diri kita, membohongi diri kita. Mulut kita ngomong ke kanan, hati kita ngomong ke kiri kan gitu. Ini masih bisa seperti itu di dunia, tetapi besok itu wah, mudah-mudahan lah kita diselamatkan. Jadi inti dari hidup kita ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jelas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia lain. Jangan menjadi uras-uras. Jangan menjadi benalu yang kehadiran kita itu bikin resah, bikin suasana tidak kondusif. Nah, ini yang harus kita hindari. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Sayyid Tengku Mudagori ini menyadarkan para mukibin yang selama ini ta'assub fanatik Buddha sehingga tercerahkan. Nah, terus ya itu gara-gara persoalan seperti itu kok sampai dipersekusi, sampai bikin geger, sampai aparat turun kan gitu. Masya Allah, ini kan betul-betul keterlaluan, betul-betul ya lebay lah kalau istilah anak-anak sekarang itu kan lebay. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.